Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS hari ini. Ayo semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan pluralitas? Nah, belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keragaman suku, bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lainnya. Pluralitas itu berasal dari bahasa Inggris yaitu plural yang artinya jamak dan pluralitas yang artinya kemajemukan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Selain daripada itu, kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yakni multi artinya banyak dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Baik, mari kita bahas tentang materi kita hari ini, yakni keanekaragaman yang ada di Indonesia. Keanekaragaman yang ada di Indonesia yang pertama diakibatkan oleh perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, agama Islam. Pada saat ini agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Tahun Baru Hijriah, dan hari kelahiran Maulid Nabi SAW. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam, di mana pada hari Jumat semua laki-laki wajib melaksanakan ibadat salat Jumat secara berjemaah di masjid. Yang kedua, Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya ke wilayah Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. 3. Agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia pada saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen yakni Franciscus Saperius mengunjungi Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah di Indonesia. Hari raya umat Kristen sangat banyak, misalnya Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Kristen memiliki beberapa hari raya penting juga yang selalu diperingati, seperti Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, agama Hindu.
Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sudah mulai sekitar abad keempat, ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari raya penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Yang kelima, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Perkembangan agama Buddha ditandai dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, merupakan salah satu pusat tradisi Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaan agama Buddha misalnya Hari Raya Waisak. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Dan yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama. Yang keenam, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kita dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Hari raya umat Konghucu itu sangat banyak, namun yang paling utama itu adalah Hari Raya Imlek dan juga menjadi hari libur nasional. Nah, itu dia perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan budaya. Apa sih yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Menurut Koncara Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat di Indonesia antara lain perbedaan lokasi, perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian tradisional, tarian daerah, rumah adat, dan lain-lain. Fungsi keragaman budaya, misalnya sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Dan yang keempat, saling melengkapi hasil budaya, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, itu dia perbedaan kebudayaan yang menjadi kemajemukan atau pluralitas masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia yakni Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan dapat dibedakan menjadi beberapa sektor. Yang pertama, sektor formal dan sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya Bank BRI, PNS. Yang kedua adalah pekerjaan non-formal, adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Nah, misalnya petani, pedagang, dan mekanis. Nah, itu dia pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia itu tidak dapat dihindari. Perbedaan terus harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu dalam pembelajaran IPS minggu depan.